Halo guys, welcome back to AREKG Channel. Sekarang Are akan membahas panduan dan pola hidup sehat bagi penderita diabetes. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Ketika terdiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus, mungkin muncul perasaan cemas dan takut. Namun, dibandingkan bergelut dalam perasaan kalut, lebih baik mulai melakukan perubahan gaya hidup untuk menghindari komplikasi yang serius dari diabetes di masa depan. Lalu, bagaimana pola hidup yang harus dijalani penderita diabetes? Yang pertama ya guys ya, diet sehat pasien diabetes. Makanan yang sehari-hari dikonsumsi langsung dibatasi, porsinya pun menjadi lebih sedikit. Dengan resep khusus dengan rasa yang lebih hambar, misalnya konsumsi havermut atau roti gandum untuk sarapan. Lalu sedikit nasi dan lauk rendah kalori untuk makan siang. Adapun makan malamnya, memakan buah-buahan. Berikut ini panduan diet untuk pasien diabetes. Konsumsi biji-bijian berserat dengan teratur, perbanyak buah dan sayur, mengurangi daging dan lemak jenuh, kurangi konsumsi gula, kurangi garam atau rendah garam, pilih makanan berserat tinggi, konsumsi gandum, beras merah atau sereal sebagai pengganti nasi putih, mengurangi produk hewan dan lemak jenuh, konsumsi susu rendah lemak. Gunakan minyak dengan lemak tak jenuh seperti minyak olive, minyak bunga matahari. Pilih ikan sebagai pengganti daging. Pengolahan makanan dengan bakar, panggang, microwave, kukus atau rebus. Kurangi makanan mengandung gula dengan menghindari makanan dan minuman manis gula murni. Jangan konsumsi alkohol sebab jika kamu menggunakan insulin atau obat diabetes oral, minum alkohol dapat menurunkan gula darah ke tingkat yang berbahaya. Saat kamu minum, hati kamu harus bekerja untuk menghilangkan alkohol dari darah kamu, alih-alih mengatur gula darah kamu ya guys ya. Olahraga dan selalu aktif. Olahraga dan aktivitas fisik juga membantu menurunkan nilai kolesterol dan tekanan darah. Bila disertai diet yang tepat, maka akan mengurangi lemak tubuh, terutama lemak perut ya guys ya. Sesuai dengan panduan, latihan yang paling efektif adalah aerobik yang mengandung arti gerakan yang ritmik, berulang dan terus-menerus pada kelompok otot besar yang sama, minimal selama 10 menit. Di antaranya ya guys ya, berjalan, jogging atau lari, bersepeda, senam aerobik, senam diabetes, lalu berenang. Sebelum olahraga, kamu pahami aturannya seperti ini guys ya. Jangan melakukan olahraga bila gula darah mencapai 200 gram per dl atau bila keton urin positif. Makan 2 jam sebelum berolahraga. Makan atau minum karbohidrat ekstra bila gula darah kurang dari 100 gram per dl. Selalu sedia makanan yang dapat meningkatkan gula darah dengan cepat seperti permen ya guys ya. Minum cukup sebelum dan sesudah olahraga. Kelola stres. Jika kamu stres, hormon yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Selain itu, mungkin lebih sulit untuk mengikuti rutinitas manajemen diabetes yang biasa jika berada di bawah banyak tekanan ekstra. Berikut cara untuk mengelola tingkat stres ya guys ya. Catat tingkat stres pada skala 1 sampai 10. Lalu catat juga tingkat gula darah kamu. Selama ini dilakukan, kamu akan menemukan pola. Setelah tahu bagaimana stres mempengaruhi kadar gula darah, lawanlah ya guys ya. Pelajari teknik relaksasi, prioritaskan tugas dan tetapkan batasan. Bila memungkinkan, hindari stresor umum. Olahraga sering dapat membantu menghilangkan stres dan menurunkan kadar gula darah. Minta bantuan profesional baik itu psikolog atau psikiater untuk membantu kamu mengidentifikasi penyebab stres, memecahkan masalah stres dan sebagainya. Pengecekan gula darah. Ketika kamu menderita diabetes, sebaiknya memiliki glukometer atau pengukur gula darah. Seberapa sering memeriksa gula darah tergantung pada jenis diabetes yang kamu miliki dan apakah kamu mengkonsumsi obat diabetes. Waktu yang umum untuk
memeriksa gula darah adalah meliputi ketika pertama kali bangun ya guys ya, sebelum makan atau minum apapun. Sebelum makan, lalu 2 jam setelah makan, di waktu tidur. Untuk pengobatan, diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan insulin atau berkurangnya efektivitas insulin yang ditandai dengan hiperglikemia secara terus-menerus. Hal ini membuat kadar glukosa meningkat melebihi batas normal. Tetapi efektivitas obat-obatan ini tergantung pada waktu dan ukuran dosis. Obat-obatan yang kamu konsumsi untuk kondisi selain diabetes juga dapat mempengaruhi kadar gula darah kamu. Berikut ini panduan yang dapat kamu lakukan ya guys ya. Simpan insulin dengan benar. Insulin yang tidak disimpan dengan benar atau melewati tanggal kadaluarsa mungkin tidak efektif. Insulin sangat sensitif terhadap suhu yang ekstrim. Laporkan berbagai keluhan ke dokter kamu jika obat diabetes menyebabkan kadar gula darah kamu turun terlalu rendah ya guys ya, atau jika terlalu tinggi secara konsisten. Dosis atau waktunya mungkin perlu disesuaikan. Hati-hati dengan obat baru jika mempertimbangkan obat yang dijual bebas atau dokter meresepkan obat baru untuk mengobati kondisi lain seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Tanyakan kepada dokter atau apoteker kamu apakah obat tersebut dapat mempengaruhi kadar gula darah kamu ya guys ya. Selalu periksa dengan dokter kamu sebelum mengambil obat bebas baru, sehingga tahu bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kadar gula darah. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.